Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, dan mudah-mudahan kita digolongkan umat yang mendapatkan syafaatnya dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum acara sholat Idul Fitri dimulai, izinkan saya berdiri sini untuk membacakan susunan acara untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri di pagi hari ini, yaitu sholat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang pertama yaitu pembacaan susunan acara yang sedang berlangsung. Yang kedua, penyampaian laporan keuangan Baznas Masjid Baitul Mulisin yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Slamet. Yang ketiga yaitu penyampaian tata cara sholat Idul Fitri yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Bambang Indarto SAG. Alhamdulillah beliau sudah bersama-sama kita. Selanjutnya yang berlaku selaku Bilal pada pelaksanaan sholat Idul Fitri pagi ini yaitu Bapak Ustadz Muhammad Jen. Insyaallah juga beliau sudah bersama-sama kita. Yang keempat, yang kelima, yang berlaku selaku imam dan khatib pada pagi ini yaitu Bapak Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhalif SQMA. Alhamdulillah beliau juga sudah bersama-sama kita. Demi kelangsungan acara pelaksanaan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah ini, kami juga perlu sampaikan kepada seluruh jamaah bahwasanya kami dari panitia atau DKM Masjid Baitul Mulisin menugaskan beberapa petugas demi kelancaran pelaksanaan sholat Idul Fitri ini. Jadi mohon dimaklum kepada seluruh jamaah, dari kami ada petugas pengatur saf barisan karena kondisi pelaksanaan sholat Idul Fitri ini dalam keadaan masih pandemi. Jadi mohon juga kepada seluruh jamaah, baik ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik selalu menggunakan masker. Di sini dan kami sampaikan juga kepada petugas selaku dokumentasi, mohon menjalankan tugasnya masing-masing. Untuk pengaturan jarak barisan dengan Bapak Andi dan Bapak Dwi, Bapak Abdullah, Bapak Darto, mohon diatur sedemikian baiknya. Jika tempat masih memadai, mohon diatur jarak barisannya. Untuk jamaah ibu-ibunya, Ibu Ketua MT, Blok L dan Blok M Dong P, mohon diatur juga barisannya atau safnya. Petugas pengecekan suhu Bapak Dwi Tanto, petugas pengecekan suhu untuk ibu-ibu, Ibu Lilis Ketua MT Blok M, petugas kotak amal bapak-bapak, Bapak Suryana dan Bapak Agus Hunkam. Insya Allah nanti pada saat selesai penyampaian laporan keuangan Baznas Baitul Mulisin ada keliling kotak amal untuk pembangunan Masjid Baitul Mulisin. Jadi mohon kepada petugas diatur bagaimana untuk pelaksanaannya. Dan kami juga informasikan kepada seluruh jemaah bila mana ada yang batal dari wudhu, ada tempat wudhu di belakang kami, di belakang mimbar ini. Jadi bagi ada yang batal wudhu, ada tempat untuk berwudhu di depan.
Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di Fasum Blok V untuk melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kami di sini selaku panitia penerimaan zakat fitrah Masjid Baitul Mukhlisin ingin melaporkan penerimaan dan penyaluran zakat fitrah Masjid Baitul Mukhlisin tahun 2021 atau bertepatan dengan Ramadan 1442 Hijriah. Yang pertama adalah penerimaan dari Mujaki, di antara dari Blok L, M, dan V dan sekitarnya, Kumham dan perbatasan Blok N, sejumlah 1048 jiwa. Dari 1048 jiwa itu, zakat fitrah terkumpul senilai 31.921.250 rupiah. Untuk zakat mal terkumpul 6.850.000 rupiah. Untuk zakat profesi terkumpul senilai 150.000 rupiah. Dan untuk fidyah terkumpul 2.735.000 rupiah. Sedangkan untuk zakat yang berupa beras terkumpul 691 liter. Dari zakat yang sudah terkumpul dari para mujaki sudah didistribusikan kepada para mustahik yang ada di sekitaran Kriya Indah Serpong tahap 3, terutama untuk jamaah Masjid Baitul Mukhlisin sebanyak 126 jiwa, dengan perincian dari Blok L sebanyak 37 jiwa, Blok M 27 jiwa, dan Blok V 15 jiwa. Ada musahik dari luar juga, yaitu 10 jiwa. Untuk amil sebanyak 20 orang dan fisabilillah sebanyak 17 orang.
dari 126 mustahik yang berhak mendapatkan zakat fitrah Bapak Ibu sekalian, yaitu per mustahiknya mendapatkan atau disalurkan sebanyak beras 4,5 liter dan berupa uang sebanyak 325.000 per mustahik. Ada tambahan untuk para fisabilillah sebanyak 70 liter dibagi secara merata dan duit atau uang senilai 706.250.000 rupiah. Sehingga saya tambahkan lagi untuk tambahan beras untuk anak yatim sebanyak 54 liter, sehingga untuk uang yang berupa uang zakat fitrah dan beras zakat fitrah sudah tersalurkan semua, tidak ada sisa semuanya. Yang kedua yaitu untuk dana santunan anak yatim terkumpul senilai 1.455.000 rupiah. Untuk pembulatan diambilkan dari dana infak senilai 244.500 rupiah, sehingga dana anak yatim yang terkumpul senilai 1.700.000 rupiah. Dan alhamdulillah sudah dibagikan kepada 12 anak yatim di lingkungan Gria Indah Serpong dan Kunham dan Rawa Lembang sebanyak 12 anak yatim. Alhamdulillah sudah tersalurkan. Yang ketiga yaitu laporan infak yang sudah terkumpul, yaitu senilai 6.1.250 rupiah. Setelah dikurangin dari pembulatan tadi untuk tambahan santun anak yatim dan pembelian plastik dan amplop senilai 379.500 rupiah, maka infak pada saat ini saldonya yaitu 5.621.750 rupiah. Demikian informasi dari laporan penerimaan zakat, infak dan sedekah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak Ibu infakkan atau zakatkan menjadi amal soleh dan dicatat sebagai amal jariah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada para muzaki yang telah mempercayakan kami sebagai panitia penerimaan zakat fitrah Masjid Baitul Muqsin untuk menyalurkan kepada para mustahik di sekitaran Masjid Baitul Muqsin. Kita doakan semoga apa yang telah diinfakkan atau yang telah dizakatkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca surat Al-Fatihah, semoga apa yang telah kita zakatkan diterima dan apa yang kita zakatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta keluarga kita selalu diberikan kesehatan, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak-anak kita menjadi anak soleh dan solehah, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solehah, bi barakatil Quran. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Dan selanjutnya yaitu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam penyaluran zakat, infak dan sedekah Bapak Ibu sekalian kurang maksimal. Mohon kami selaku panitia untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang selanjutnya tim penggalangan dana pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin telah berjalan. Siapkan infak Bapak dan Ibu sekalian yang terbaik untuk pembangunan masjid kita yang insya Allah setelah lebaran ini akan kita mulai untuk melanjutkan di lantai 2. Demikian informasi atau laporan yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sekadar mengingatkan kepada saudara-saudaraku sama muslim tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sholatul Idain sunnatun muakkadatun. Sholat Idul Fitri itu hukumnya adalah sunnah muakkad dan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahya raka'atan, terdiri dari 2 rakaat sebagaimana kita sholat 2 rakaat lainnya. Yang membedakan adalah yukabiru raka'atal ula sab'an siwa takbiratul ihram. Jadi perbedaannya adalah di mana takbir di rakaat yang pertama kita bertakbir 7 kali selain takbiratul ihram. Jadi takbir yang pertama itu adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar, ini takbiratul ihram wajib hukumnya. Tidak bisa ditinggal. Adapun 7 setelah itu hukumnya adalah sunnah. Ya. Setelah takbiratul ihram maka 7 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Dan apa yang dibaca di antara keduanya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa yukabiru raka'atal saniyah, dan bertakbir pada rakaat yang kedua yaitu khamsan 5 kali siwa takbiratul qiyam, di luar takbir ketika kita mengucapkan itu ketika dari sujud menuju kepada berdiri. Jadi di luar itu. Ketika kita dari rakaat pertama setelah sujud Allahu Akbar, di luar itu baru kemudian 5 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dibaca diantara itu adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Nah itu saja sebagai pengingat. Dan adapun talafuz niatnya adalah usolli sunnata li idil fitri lillahi ta'ala, untuk talafuznya. Tapi niatnya adalah di hati kita indal takbiratul ihram, yaitu ketika kita mau memulai takbiratul
ihram. Dalam hati kita, berbicara dalam hati kita, saya niat sholat untuk Idul Fitri karena Allah. Jadi niat kita adalah di hati. Talafuz silakan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pelaksanaan ini berjalan dengan lancar. Dan itu saja. Setelah itu ada rangkaian yang tidak terpisahkan dari salat Idul Fitri, yaitu 2 khutbah yang tidak boleh ditinggalkan. 2 khutbah yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi jangan beranjak dari tempat sebelum khatib mengucapkan salam setelah khutbah. Salam terakhir setelah khutbah, ya. Jadi tidak meninggalkan tempat sebelum khatib turun dari mimbar. Ini saja sebagai pengingat, mudah-mudahan Allah memudahkan kita dan memberikan keberkatan kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robat keliling untuk masjid sudah selesai semua. Ibu-ibu, sebelum kita mulai pelaksanaan salat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. سووا صفوفكم بين أسود الصفوف من تمام الصلاة. Mohon diisi sabda yang kosong dan diatur dengan apa? الله أكبر
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا هامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفر ويوم أحل الله لكم فيه الصيام وحرم عليكم الصيام إن صعد الخطيب على منبر أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأنصرهم على معاذين الدين ورب ختم لنا منك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله المالك القهار أحمده سبحانه وتعالى على نعم تتوالى كالأمطار وأشكره على مترادف فضله المدرار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأبرار. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد شريف جليل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Pertama dan yang paling utama marilah kita senantiasa untuk terus memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu dan terus-menerus mencurahkan, melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita dikaruniai nikmat iman dan Islam terutama. Dan alhamdulillah pula kita diberikan nikmat panjang umur dan sehat walafiat, sehingga kita bisa bersama-sama kumpul di sini pada tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah, yaitu dalam rangka kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan curahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
para keluarga, sahabat, serta kita semuanya selaku umatnya, dan mudah-mudahan kelak kita fi yaumil qiyamah termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa untuk terus meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan dan ketaatan ini mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberuntungan hidup di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa sampai di tanggal 1 Syawal ini, yaitu di hari raya Idul Fitri ini. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Ini artinya bahwa Allah menakdirkan kita berumur panjang sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan sampai selesai dan sampai khatam, sampai akhir bulan Ramadan. Amin amin rabbal alamin. Ini merupakan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang besar sekali. Sebagaimana yang sering kita minta dalam doa-doa ke kita supaya kita disampaikan sampai bulan suci Ramadan, bahkan sampai dengan bulan Syawal. Ini artinya bahwa Allah benar-benar melimpahkan kepada kita dengan nikmatnya, yaitu panjang umur dan sehat walafiat. Walaupun mungkin di sisi lain kita juga bersedih dalam arti bahwa kita sudah meninggalkan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan berbagai amal kebaikan. Kita bersedih karena apa? Karena kita sudah tidak bisa menemui lagi suasana di bulan suci Ramadan. Kita bersedih karena apa? Karena kita sudah tidak bisa lagi meraih pahala-pahala yang disediakan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Limpahan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang disediakan Allah di bulan suci Ramadan sudah tidak bisa kita raih kembali. Puasa sudah di bulan suci Ramadan yang dijanjikan Allah, siapapun yang melaksanakannya akan mendapatkan ampunan, sudah tidak bisa kita raih. Begitu pula qiyamul Ramadan yang dijanjikan Allah, siapapun yang melakukannya akan mendapatkan ampunan, itu pun sudah tidak bisa kita raih. Keutamaan ibadah di bulan suci Ramadan, baik itu berbuka, sahur, dan lain sebagainya, sudah tidak bisa kita raih. Bahkan keutamaan malam Lailatul Qadar yang dari semenjak awal kita tunggu-tunggu, itu pun sudah tidak bisa kita raih. Dari sisi ini pasti kita akan merasakan kesedihan. Tetapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa lagi dengan bulan-bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Makanya di akhir Ramadan ini kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu Allahumma la taj'alhu akhirul ahdi min siyamina iya. Ya Allah, janganlah jadikan Ramadan kemarin itu sebagai Ramadan terakhir dari Ramadan yang kita temui. Ini harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita diberikan kesempatan umur yang panjang sehingga kita bisa meraih Ramadan yang akan datang dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang Allah lah yang Maha Kuasa dan Maha menentukan. Maka kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa berikutnya. Fa in ja'altahu faj'alni marhuman wa la taj'alni mahruman. Kalaupun seandainya engkau menakdirkan kami tidak bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun depan, maka jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dan rahmat darimu ya Allah. Inilah doa kita di akhir Ramadan kemarin yang harus kita baca sebagai ungkapan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang. Kalaupun memang Allah akan menakdirkan bahwa kita tidak bisa lagi bertemu dengan Ramadan di tahun depan, tapi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan curahan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala.
dan jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pasrah kepada Allah, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan kepada kita sehingga kita bisa menemui Ramadan-Ramadan yang akan datang. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Kita tahu bahwa Idul Fitri itu adalah hari raya umat Islam. Oleh karena itu siapapun dia, kalau dia umat Islam di seluruh dunia pasti akan merayakan hari raya Idul Fitri ini. Maka karena ini adalah hari raya, maka sepatutnya umat Islam itu bergembira. Tidak boleh ada yang bersedih di hari raya ini. Maka begitu perhatiannya Islam supaya ketika hari raya ini tidak ada kesedihan, sehingga siapapun dia, termasuk orang-orang yang tidak mampu, wajib untuk diperhatikan. Dengan cara apa? Dengan cara diberikan zakat fitrah. Supaya apa? Supaya mereka semuanya merasakan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri ini. Bahkan kalau di Indonesia, untuk mengungkapkan rasa kebahagiaan di hari raya Idul Fitri ini diungkapkan dengan berbagai cara. Bisa dengan membeli baju baru, ya, semuanya baru. Bahkan menyiapkan berbagai macam menu makanan. Itu merupakan ungkapan rasa kebahagiaan di hari raya Idul Fitri ini. Walaupun makna hakiki dari hari raya Idul Fitri adalah bukan berarti semuanya baru. Bajunya baru, HP-nya baru, rumahnya baru, jangan sampai istrinya baru. Tetapi yang disebut dengan hari raya itu, laisal id man labisal jadid wa innamal id liman ta'atuhu tazid. Jadi yang disebut hari raya adalah bukan sesuatunya baru semuanya, tetapi yang disebut dengan Idul Fitri adalah bahwa ketaatannya selalu diperbaharui kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun dia yang selalu memperbaharui ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena asar pendidikan di bulan suci Ramadan ini, maka dialah yang benar-benar memaknai Idul Fitri ini dengan sebenar-benarnya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita patut bersedih seandainya ada sebagian umat Islam di belahan dunia lain saat ini dalam kondisi disiksa dan ditindas. Maka kita patut bersedih dengan saudara-saudara kita di Palestina yang mereka ditindas, disiksa, bahkan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kita sebagai umat Islam patut untuk pertama mendoakan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita mendorong kepada pemerintah dan juga umat Islam semuanya untuk bersama-sama bersuara membela nasib saudara kita yang saat ini sedang ditindas di Palestina. Mudah-mudahan suara kita akan didengar oleh dunia sehingga mereka tidak mau melakukan tindakan-tindakan kezaliman terhadap bangsa Palestina. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semuanya di hari raya Idul Fitri ini mendapatkan limpahan kebahagiaan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana yang kita tahu bahwa Idul Fitri ini bisa dimaknai beberapa makna. Ada yang mengatakan Idul Fitri itu kembali boleh untuk makan. Maka di hari raya Idul Fitri ini kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan-makan. Yang selama 30 hari kita dilarang untuk makan karena kita menjalankan puasa. Maka di hari raya Idul Fitri ini kita justru sebaliknya diharamkan untuk berpuasa. Justru siapapun yang berpuasa di hari ini bukan mendapatkan pahala, tapi sebaliknya akan mendapatkan dosa. Karena ini memang kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Bahwa di hari ini khusus semuanya umat Islam dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk larangan makan dan minum. Kemudian ada juga yang memaknai bahwa Idul Fitri itu adalah kembali kepada kesucian. Artinya dari pendidikan di bulan Ramadan, maka mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan curahan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melaksanakan puasa yang sungguh-sungguh, ibadah yang sungguh-sungguh di bulan suci Ramadan, maka Allah menjanjikan ampunan dari dosa-dosa kita. Maka ketika kita mampu menyelesaikan ibadah sampai di akhir Ramadan, mudah-mudahan
kita kembali suci, dalam arti dosa-dosa kita semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesucian ini tidak akan bisa bertahan tanpa kita jaga dan kita pertahankan. Maka mempertahankan, menjaga kesucian kita sehingga kita tidak terkena lagi noda-noda dosa, itu adalah tugas kita selanjutnya. Mampukah kita untuk melakukan itu? Ini merupakan tugas kita semuanya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, di hari raya Idul Fitri ini pun kita dianjurkan untuk banyak bersilaturahim kepada kerabat-kerabat kita dan juga saudara-saudara kita. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita untuk berangkat sholat Idul Fitri dari satu jalan, kemudian pulangnya dari jalan yang berbeda. Apa hikmah di balik itu? Ternyata para ulama menjelaskan bahwa hikmah kenapa kita dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk berangkat dan pulang dari jalan yang berbeda adalah supaya liyazuru aqaribahu al-ahya wal amwat wa yasila rahimah, yaitu supaya kita bisa mengunjungi, menyapa kerabat-kerabat dan saudara-saudara kita. Bahkan bukan hanya kerabat dan saudara kita yang masih hidup, yang sudah wafat pun dianjurkan untuk dikunjungi, diziarahi. Maka wajarlah seandainya sebagian masyarakat setelah bersilaturahim dengan tetangga, bahkan ada yang mendahulukan untuk berziarah kepada orang tuanya. Termasuk juga bersilaturahim. Karena memang itu dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tradisi yang berlaku di masyarakat kita yang disebut dengan halal bihalal. Dalam terminologi pengertiannya adalah meminta halal dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Maka ini pun sebenarnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala cukup dengan istighfar, meminta ampun kepada Allah. Dengan sungguh-sungguh insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Tapi kesalahan kita dan dosa kita kepada sesama manusia hanya bisa diampuni oleh Allah dan diterima setelah sesama manusia kita saling memaafkan. Artinya meminta halal. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in, ya, falyatahallalhu qabla al-yaum." Artinya barang siapa yang memang dia pernah melakukan penganiayaan atau kezaliman terhadap saudaranya, baik menyangkut masalah kehormatan dan lain sebagainya, maka hendaklah dia meminta halal dari saudaranya itu, meminta maaf, sehingga kesalahan yang pernah dilakukannya, kezaliman yang pernah dilakukannya dimaafkan oleh saudaranya. Pada hari ini, yaitu ketika kita masih punya kesempatan hidup di dunia ini, qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum nanti datang di mana hari dinar dan dirham sudah tidak bermanfaat untuk menyelamatkan manusia. Ini artinya bahwa meminta halal dari kesalahan yang pernah kita lakukan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, yang memang sudah menjadi tradisi kita, sebenarnya memiliki landasan yang kuat dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan di hari Idul Fitri ini kita semuanya mendapatkan turahan, limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya atas nama pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa ja'ala Allahu minal 'aidin wal faizin. Kullu 'am wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang kembali suci dan juga menjadi orang-orang yang beruntung. Dan mudah-mudahan sepanjang tahun kita semuanya dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang bisa saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Astaghfirullah li wa lakum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim. Anna yawmakum hadha yawmun 'azim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhdhul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Fa ya ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah telah kami tayangkan siaran langsung untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Ustadz di momen 1442 Hijriah di Syawal tahun ini. Gimana Pak Ustadz? Ya, jadi di suasana Idul Fitri ini saya atas nama pribadi dan juga DKM mengucapkan selamat Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabb. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tayangan ini kami laksanakan atas nama jajaran pengurus Masjid Baitul Mukhlisin. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di 1 Syawal 1443 Hijriah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar.